Hai, karena setiap kita punya cerita. Cerita kali ini saya angkat dari Kak Clara, di mana Kak Clara menceritakan bagaimana akar pahit di dalam dirinya ketika ia mendapatkan bully, bahkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya dari teman-temannya di bangku SMP hingga SMA. Bahkan pada saat Clara sudah lulus dari pendidikannya, ia tetap mendapatkan bulian sampai saat ini. Dari sini Kak Clara menceritakan bahwa ia berasal dari keluarga yang sebenarnya keluarga yang berada, bahkan bisa dibilang dari keluarga yang kaya raya. Karena orang tuanya memiliki bisnis yang cukup besar, juga dikenal oleh banyak orang di daerahnya. Cerita ini diawali ketika Kak Clara duduk di bangku SMP. Pada saat SMP, Clara menceritakan bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang yang bandel, di mana ia selalu melawan ketika dia dinasehati oleh guru. Hal ini dilakukan karena Clara kurang mendapatkan perhatian dan kasih dari orang tuanya, karena orang tuanya sibuk untuk mengurus usaha-usahanya sehingga tidak ada waktu yang diluangkan untuk menemani atau bahkan sekedar mendengarkan cerita-cerita keseharian Clara, sehingga Clara merasa sendirian dan ia melampiaskan semuanya itu ketika ia berada di sekolah. Bahkan di sekolah pun ketika duduk di bangku SMP, Clara berteman dengan geng atau circle yang bisa dibilang circle yang berisi anak-anak yang sering mendapatkan kasus di sekolahnya dan sering dipanggil oleh guru BK. Ketika itu meskipun Clara menjadi sosok yang bandel, yang nakal di sekolahnya, tetapi Clara tetap mempertahankan nilai-nilainya sehingga pada saat SMA akhirnya ia bisa masuk di sekolah favorit di kota. Namun hal itu tidak berjalan indah seperti apapun yang dibayangkan oleh Clara, karena Clara harus kehilangan orang-orang yang ia kasihi, sehingga hal itu membuat Clara menjadi depresi dan akhirnya Clara harus kembali ke desanya. Ketika Clara kembali ke desanya, Clara harus kembali bersekolah di SMA yang sama dengan SMP tempat ia bersekolah dulu. Dan ketika ia duduk di bangku SMA, dari situ bully-bulian mulai muncul dilontarkan kepada Clara. Dan pada saat Clara menginjak SMA pun, bisnis keluarga Clara tidak berjalan lancar, tidak berjalan mulus seperti yang terjadi pada saat Clara SMP. Ya, bisa dibilang usaha keluarga Clara gulung tikar sehingga harus ditutup. Dari situ akhirnya Ibu Clara mulai memutar otak bagaimana caranya agar Clara tetap bisa bersekolah dan kehidupan keluarganya tetap bisa berjalan. Di situ Ibu Clara mulai membuat beberapa jenis minuman yang dikemas dalam sebuah plastik yang diikat dengan karet gelang. Di situ Ibu Clara menitipkan dagangannya itu ke kantin-kantin sekolah, ke toko-toko yang ada di sekitar rumahnya di daerahnya situ. Dan tak jarang juga Ibu Clara meminta Clara untuk membantunya mengantarkan jualan dagangannya tadi. Juga pada saat di rumah, Clara juga harus membantu ibunya mengemas minuman tersebut ke dalam plastik yang diikat dengan karet gelang. Karena usaha itu
menjadi salah satu mata pencarian yang dapat mereka andalkan pada saat itu. Dan Clara pun mau tidak mau tetap harus membawa termos yang berisi minuman itu tadi dengan berjalan ke sekolah tempat ia sekolah SMA tadi. Dan tak jarang juga beberapa temannya mengejek ketika ia mengantarkan dagangan itu tadi dan menitipkan ke kantin. Tak jarang pula Clara mendapatkan ejekan bahwa ternyata ia anak orang miskin. Dan tak hanya di situ, karena Clara memiliki rumah yang berseberangan dengan sekolah dan rumah itu ditinggali oleh kakeknya, dan pada saat itu kakek Clara sedang sakit dan sudah kesulitan untuk berjalan, sehingga kakek Clara hanya bisa duduk di paving saja, di lantai. Dan pada saat Clara keluar dari sekolah atau pulang dari sekolah, dan ketika kakeknya itu melihat bahwa Clara pulang dari sekolah atau keluar dari sekolahnya, kakek Clara akan memanggil Clara dengan menepuk tangannya. Ketika itu beberapa teman-teman, bahkan kakak kelas yang ada di situ juga ikut melirik ke arah kakek Clara tersebut. Dan kata-kata yang tak terduga keluar dari mulut teman-teman Clara itu, dan tanpa sengaja telinga Clara pun mendengar kata-kata itu. Dan teman-teman Clara mengatakan, "Ih, Clara dipanggil gelandangan." Atau ada juga yang mengatakan, "Ih, baik Clara gelandangan." Dari situ hati Clara seperti sangat teriris. Ia merasa bahwa kenapa kakek saya juga harus ikut dibully? Apakah mereka tidak cukup dengan membuli saya saja? Beragam persoalan di rumah Clara lalui tanpa Clara ceritakan kepada siapapun. Sehingga pada saat di sekolah, Clara lebih sering memilih untuk sendirian, dan tak jarang ketika ia sendiri dan mengingat kembali masalah-masalah yang ada di rumahnya dan di dalam keluarganya, dan apapun yang sedang dihadapi oleh keluarganya, Clara meneteskan air matanya. Ya, tetapi teman-temannya tidak ada yang mau mengetahui kondisi hati dan kondisi keuangan di keluarga Clara. Mereka hanya bisa mengejek Clara saja. Dan tak jarang juga Clara dapat ejekan karena pada saat ia bersekolah, ia tidak mendapatkan bekal atau tidak mendapatkan uang dari orang tuanya, uang saku. Sehingga pada saat jam istirahat, seringkali Clara hanya duduk saja di kelas. Entah waktu itu ia gunakan untuk mengerjakan tugas atau ia gunakan untuk sekedar membaca buku pelajarannya. Juga Clara menceritakan bahwa tak jarang juga ia menyanyi karena memang hobinya menyanyi. Tetapi di situ teman-teman Clara pasti akan mengejek Clara dengan ejekan, "Ih, nggak punya uang untuk jajan. Clara, kamu kok nggak jajan sih? Kamu nggak punya uang ya?" Tanpa mereka mau tahu atau mau membantu Clara, tapi mereka hanya bisa mengejek Clara saja. Dan tak jarang juga pada saat sekolah, karena keluarga Clara tidak mempunyai uang yang cukup, Clara hanya membawa sebotol air mineral dan beberapa butir permen saja. Tetapi lagi-lagi dia pasti hanya akan mendapatkan ejekan dari teman-temannya itu. Sehingga teman-teman Clara banyak yang memberi cap kepada Clara bahwa Clara adalah anak aneh yang kadang-kadang suka tertawa sendiri, kadang suka menangis sendiri, dan suka menyendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan setelah Clara telah
tamat menyelesaikan pendidikannya hingga SMA, dan saat ini Clara sedang bekerja, dan saat ini Clara sedang mendapatkan pekerjaan yang dibilang cukup menjanjikan dan cukup berkelas, karena Clara mendapatkan sebuah jabatan yang semua orang ingin mendapatkan jabatan itu di sebuah perusahaan. Dan ketika beberapa kali Clara mencoba untuk memposting kegiatannya tersebut di sosial medianya, seringkali Clara mendapatkan DM dari teman-temannya itu yang mengatakan bahwa, ih, sekarang Clara udah berubah ya, dulu kan Clara anak yang aneh, atau mungkin sekarang Clara berani posting karena kehidupan Clara sudah berbeda. Ih, sekarang Clara sombong ya, karena Clara sudah mendapatkan pekerjaan yang enak, mendapatkan gaji yang besar. Oh, mungkin Clara sekarang menjadi sombong, atau sekarang Clara jadi percaya diri karena jabatan Clara, karena relasi-relasi Clara. Jadi hingga saat ini Clara masih saja sering kali mendapatkan ejekan. Dan dulunya Clara selalu memikirkan ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang itu kepada Clara. Tetapi saat ini Clara sudah mulai menebalkan telinganya dan membesarkan hatinya. Ia tidak mendengarkan hal-hal yang dikatakan oleh orang-orang itu, dan ia menganggap bahwa apapun yang dikatakan oleh orang-orang itu adalah cambuk, adalah motivasi baginya agar ia bisa semakin berkembang. Dan apabila tidak ada ejekan dari orang-orang itu, mungkin Clara tidak ada di posisi yang sekarang ini. Sehingga Clara tetap bersyukur bahwa ada orang-orang yang membencinya, ada orang-orang yang melukai hatinya, karena dengan ejekan dan dengan maki-maki itu bisa menjadikan motivasi, sehingga sekarang ia ada di fase dan ada di titik yang ya teman-temannya tetap iri. Makanya teman-temannya melontarkan kata-kata yang seperti itu kepada Clara. Jadi Clara, kamu harus tetap semangat, karena ya kita makan tidak minta ke mereka, dan kamu tetap harus membesarkan hatimu. Kamu harus melihat masa depanmu masih panjang. Tetap semangat Clara.